Wanlah orang yang ingin hendak memberikan kebahagiaan dan keberuntungan untuk Dar. Tapi rupanya Tuhan tidak memberi Wan cukup tenaga. Ini adalah salah satu kutipan surat yang ditulis tangan oleh seorang pejuang besar, almarhum Khatib Sulaiman, kepada istri dan anak-anaknya. Yang uniknya lagi, apa yang dia gemari seperti biola, bola sodok, biliar, atau catur itu semuanya dengan pikiran. Bagaimana rasanya menjadi anak seorang pejuang besar di Minangkabau ini, Pak Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami kembali Kabalai, podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang untuk mengenang pahlawan atau pejuang kemerdekaan yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa kita usulkan menjadi pahlawan nasional. Beliau adalah almarhum Khatib Sulaiman, tetapi saat ini kami sudah bersama salah seorang putra beliau, yaitu Sudarman Khatib Datuk Berbangso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, mudah-mudahan selalu sehat. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, pada perbincangan kali ini kami akan mengulik tentang bagaimana sebetulnya seorang pejuang besar yang dimiliki oleh Sumatera Barat dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air maupun nilai-nilai budaya Minang kepada putra-putrinya. Pak Datuk, kalau boleh kita bercerita, Pak Datuk ini anak keberapa dari almarhum? Kita anak ketiga yang namanya Sudarman Khatib Datuk Berbangso, putra dari Khatib Sulaiman dengan istrinya Hajah Yunidar Khatib Sulaiman. Jadi satu bersaudara Kita bersaudara sebetulnya tiga dengan Ibu Hajah Khatib Sulaiman, tiga bersaudara. Satu saya lahir tahun 1947, 15 Mei 1947, dan adik saya kembar 11 Mei 1948. Kemudian kita saudara tertua kita yaitu dua orang, yaitu putra dari Khatib Sulaiman dari istrinya Emma, yang adalah kakak kandung dari ibu saya Yunidar Khatib Sulaiman, yaitu Lastri Khatib dan Kasman Khatib yang berada sekarang di Surabaya, di Malang dan di Jakarta. Jadi Pak Datuk pada waktu itu masih ada nggak ingatan masa kecil dengan beliau almarhum Khatib Sulaiman? Terima kasih. Sebetulnya secara naluri, papa saya meninggal 15 Mei 1949 ditembak Belanda. Sedangkan saya lahir 15 Mei di tahun 1947. Artinya baru 2 saya tahun. berumur 20 bulan. Oh, 20 bulan. Nah, jadi secara langsung saya sebenarnya tidak mengetahui betul dengan papa saya ini baik wajah maupun tindak tanduknya selama perjuangan. Tetapi karena kita dijelaskan oleh orang tua ibu saya, Hajah Yunidar Khatib Sulaiman, dan buku-buku sejarah yang mengisahkan beliau seperti Bapak Hamka, Bapak Juir Muhammad, dan Bapak Ustaz Muhammad Rashid sendiri, dan teman-teman lainnya, banyak teman-teman lainnya, sehingga kita dapat mengetahui sedikit bagaimana Bapak saya itu selama beliau hidup. Iya, jadi cerita-cerita dari beliau selain dari ibu dari Pak Datuk itu juga diceritakan oleh sahabat-sahabat beliau dalam sebuah tulisan.
Ataupun pernah nggak ketemu dengan sahabat beliau yang masih hidup sekarang terus menceritakan bagaimana sepak terjang beliau pada waktu membantu Indonesia merdeka dulu? Inilah yang saya kisahkan ini ya. Kenapa saya tidak bisa ketemu dengan beliau-beliau tersebut? Karena ini waktu kita kecil, masih 20 bulan, ibu saya sampai membesarkan kami, Ibu Haja Yudi dan Khatib Sulaiman membesarkan kami dengan kesendirian, artinya dia tidak kawin lagi, mengingat pesan almarhum, amanah dari almarhum dengan surat-surat resminya kepada beliau supaya menjaga anak-anaknya yang kecil-kecil. Jadi ibu saya waktu kami sampai sekolah, tamat sekolah menengah atas, tidak ada cerita-cerita mengenai almarhum ini. Kenapa? Kita tahunya kenapa itu adalah ketika beliau sudah mulai sakit-sakitan, bahwa beliau memegang amanah daripada almarhum supaya anak-anak ini nanti jangan sampai mengemis-ngemis ke sana ke sini, mempergunakan nama baik papa. Jadi peliharalah beliau dengan mandiri sendiri. Alhamdulillah kami dibesarkan oleh orang tua dari kecil sampai besar, hanya sampai sekolah menengah atas, karena memang kondisi kami yang begitu. Jadi itulah sebabnya kenapa kami tidak begitu banyak mengetahui mengenai papa kami ini. Iya, sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahwa nilai-nilai sebetulnya nilai-nilai pendidikan yang luar biasa diajarkan oleh Khatib Sulaiman kepada anak-anaknya melalui pesan kepada istri-istrinya, kepada istri beliau, bahwa kita tetap berjuang, jangan menggunakan nama besar almarhum Khatib Sulaiman. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, perlu diketahui bahwa Khatib Sulaiman ini salah seorang pejuang yang dimiliki Minangkabau. Beliau gugur pada peristiwa Situjuh Batu pada 15 Januari 1949. Jadi inilah potret beliau, dan beliau meninggal pada usia yang masih muda, 43 tahun. Umur 43 tahun, tetapi kecintaannya kepada tanah air yang membawa beliau sampai ke titik darah penghabisan dan menjadi salah satu korban keganasan Belanda pada waktu itu di Situjuh Batua. Kemudian Pak Datuk, saya bisa menggambarkan bagaimana kuatnya Ibu Pak Datuk menjaga amanah beliau. Itu mungkin karena beliau sadar bahwa almarhum Khatib Sulaiman itu berjuang untuk negara. Mungkin bisa diceritain Pak Datuk kisah-kisah dari kisah-kisah almarhum yang disampaikan Ibu kepada Pak Datuk terkait dengan perjuangan Khatib Sulaiman. Ya, terima kasih. Memang Ibu telah bercerita sama kami, Bapak kamu itu adalah seorang pejuang, betul-betul pejuang yang tanpa pamrih. Beliau dari kecil lahir tahun 1906 di Sumpur, Sumatera Barat, Tanah Datar, Sumatera Barat. Yang ibunya Ibu Siti Rahmah, yang sering disebutnya Ande. Kemudian ayahnya Haji Sulaiman, seorang pedagang di Pasar Gadang, Padang, Kota Padang. Tapi karena dia pilot, ya kan, dari papa saya ini, Khatib Sulaiman, dibantu oleh Inyek Basa Bandaro untuk melanjutkan sekolahnya di Mulo. Tapi beliau pun tidak sampai tamat Mulo karena beliau tidak mau diatur-atur oleh bangsa Belanda waktu itu. Misalnya seperti memakai pakaian yang feodal, dia tidak mau, akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Hanya sampai kelas 2 Mulo. Pada saat itu beliau sudah mulai dewasa, maka beliau pun diserahkan oleh Basa Bandaro kepada M. Nur, seorang vokalis biola. Jadi pada Papa M. Nur inilah Papa Khatib Sulaiman belajar biola, yang akhirnya sangat mahir sekali bermain biola, yang pada saat itu ada film-film bisu. Nah, di waktu itulah
Khatib Sulaiman mulai mencari uang dengan membiola, mengisi suara untuk gitu. Iya, benar-benar. Jadi pada sebelum pemutaran film bisu pada waktu itu mungkin diiringi dengan biola. Jadi almarhum adalah seorang violis, seorang violis yang belajar secara otodidak pada waktu itu. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, pelajaran yang kita petik dari salah satu sikap almarhum Khatib Sulaiman adalah bahwa dia menentang feodalisme yang diciptakan oleh penjajah pada waktu itu. Dan karena keteguhan sikapnya, dia mending keluar dari sekolah. Iya, karena merasa harga dirinya dibeda-bedakan seperti itu. Pak Datuk, kemudian kalau Pak Datuk menjadi, mohon maaf, putra dari seorang pejuang yang luar biasa, dan Khatib Sulaiman ini ditabalkan menjadi nama jalan utama di Kota Padang. Ya, jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara kalau singgah ke Kota Padang itu ada nama jalan raya besar yang disebut dengan Jalan Khatib Sulaiman di tengah Kota Padang. Itu untuk menghargai kepahlawanan beliau. Bagaimana rasanya menjadi anak seorang pejuang besar di Minangkabau ini, Pak Datuk? Saudara tentu saya bangga dengan papa saya. Tadi saya lupa sedikit, yaitu mengenai sedikit bagaimana seorang papa saya, seorang otodidak yang betul-betul dikagumi oleh kawan dan lawannya. Itu samping beliau itu ahli di dalam biola, juga ahli biliar, main biliar dan main catur. Kalau dulu ada namanya mendam. Ya, dam. Mendam. Itu beliau tidak ada yang mengalahkan. Kepiawaian beliau. Sehingganya di Padang Panjang pada tahun 32 itu, dia kan di PMDS, kepanduan di dunia. Iya. Ya, di PMDS ini beliau kan dibawa oleh Bapak Leon Salim, yang juga perintis kemerdekaan Sumatera Barat, Pasal Payakumbuh, sudah meninggal wafat. Jadi waktu itu Bapak Khatib Sulaiman pulang membawa beja biliar ke rumahnya di Niah, dan semuanya pada terkejut. Kenapa? Wah, ini jangan ditanya, ini hasil orang yang tidak bisa membayar dia yang dikalahkan. Iya. Sehingganya dibayar dengan beja biliar dibawa pulang. Nah, begitu juga dengan catur. Dan jadi semua permainan-permainan yang dilakoni oleh beliau ini merupakan sesuatu hal yang sangat mencemerlang di pemikirannya. Baik dia sebagai seorang pendidik, yang mana di waktu dia dididik, dia mendirikan sekolah, dia Merapi Institute Islamic College di Padang Panjang, ya kan? Kemudian juga sampingnya dia menjadi guru di Muhammadiyah, ya. Jadi beliau almarhum Khatib Sulaiman sempat mendirikan sekolah di Padang Panjang. Sekolah Merapi yang sampai sekarang masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Jadi beliau tidak hanya berjuang secara fisik tetapi juga secara intelektual dengan mendirikan sekolah. Ya, jadi sekolah itu pada tahun 87 wartawan bertanya sama ibu saya, bagaimana ini mengenai aset Merapi yang didirikan oleh almarhum Khatib Sulaiman. Ibu saya jawab, itu adalah didirikan oleh almarhum Khatib Sulaiman, bukan punya milik keluarga, tapi adalah milik masyarakat Padang Panjang. Oleh sebab itu saya tidak lagi mengurus masalah Merapi. Nah, itulah salah satu kesan yang saya tangkap dari papa saya, bahwa ada hal-hal yang baik-baik itu tidak boleh diambil. Benar. Jadi kalau kita berjuang harus tanpa pamrih, seperti yang disampaikan oleh Ibu Pak Datuk, bahwa beliau meskipun meninggalkan aset karena sekolah itu didirikan oleh almarhum, tetapi memberikan pesan ke keluarganya bahwa dia sudah meniatkan untuk masyarakat, jadi ya sudah, bahwa aset itu adalah menjadi milik masyarakat. Yayasan Merapi. Iya, dan itu dikelola oleh masyarakat. Iya, oleh yayasan. Jadi itu
keteladanan kedua yang bisa kami simpulkan. Mungkin ada cerita lagi Pak Datuk terkait dengan pengalaman-pengalaman setelah beliau mendirikan sekolah. Itu apalagi yang beliau lakukan? Inilah yang membuat kami semuanya terkagum-kagum ya. Seorang otodidak yang tidak lulus sekolah bisa menjadi pemikir dan malahan dibawa oleh kawan-kawannya untuk mendirikannya. Misalnya, setelah selesai, jadi persoalannya adalah sesuai dengan keadaan dan zamannya. Sewaktu dia jadi pandu mendirikan PMDS, kemudian dia masuk pada gerakan politik PNI, PNI ya. Waktu itu di Belanda berada lagi nih PNI ini, maka beliau pindah ke pendidikan. Kemudian setelah pendidikan ini berjalan baik, ya kan, kemudian oleh Bapak yang mendirikan Bank Nasional, Bapak ditawarkan Pak Khatib Sulaiman untuk menjadi seorang direktur untuk Bank Bumi Putra. Pada zaman Belanda itu tahun 38-40-an. Iya. Nah, jadi beliau itu betul-betul, saya sendiri pun jadi heran-heran juga ya, kok bisa menjadi pendidikan bisa, perlindungan bisa, ekonomi juga bisa, sehingga mendirikan koperasi-koperasi ikan di Talu, koperasi gambir di Payakumbuh, koperasi kapur di Padang Panjang. Jadi itu mungkin karena semangat perjuangan beliau bahwa berjuang tidak hanya secara fisik, tetapi secara intelektual dengan mendirikan sekolah, terus kemudian mengelola usaha-usaha atau produk-produk ekonomi lainnya, bagi beliau adalah yang penting mensejahterakan masyarakat tujuannya mungkin. Yang penting untuk berguna untuk bangsa. Iya. Jadi Pak Datuk, kira-kira cerita dari Ibu Pak Datuk terkait dengan, bisa nggak digambarkan seberapa perhatiannya almarhum Khatib Sulaiman ini terhadap keluarga? Ini kita bisa ambil ya tuh mengenai Khatib Sulaiman. Beliau ini adalah seorang, kalau kita katakan di Minangkabau ini adalah orang Islam. Ibunya yang sering disebutnya Ande, itu adalah orang Hafiz, orang yang hafal Al-Quran. Jadi Khatib Sulaiman memang dibina sesuai dengan keislamannya dan keminangan. Dan beliau itu sangat setia sekali sama ibunya. Kemana-mana Khatib Sulaiman, ibunya pasti dibawa bersama dia. Jadi dalam perjuangan pun dia selalu pas paling tidak pandangan beliau bahwa restu ibu itu memang luar biasa. Jadi kemana-mana dia dibawa. Ibu bersama istrinya. Jadi misalnya ibu saya Junida Khatib Sulaiman tinggal di Bukit Tinggi, di Benteng Bukit Tinggi. Nah, Ande itu dibawa bersama. Jadi dalam rangka pergerakan perjuangan ini, kedua wanita yang luar biasa menurut almarhum Khatib Sulaiman itu selalu mengikuti beliau berjuang. Ya. Artinya gitulah dia kecintaan terhadap keluarga. Terhadap keluarga itu. Iya, sahabat budaya di seluruh Nusantara, ini pelajaran ketiga yang bisa kita petik bahwa restu ibu, kemudian istri yang mendampingi itu adalah kekuatan yang luar biasa. Jadi kita bisa menyontoh keteladanan beliau bagaimana dia memuliakan seorang wanita. Jadi begitu. Kalau boleh diceritain Pak Datuk, pada waktu itu ibu atau istri dari almarhum Khatib Sulaiman itu sebagai ibu rumah tangga atau memang ada peran-peran lainnya dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan? Ya, begini. Sebelumnya kita lihat dulu kenapa Khatib Sulaiman itu beristri banyak. Ya. Yang pertama istrinya di kampungnya di Sumpuh, yaitu namanya Upik Musa. Iya, istri pertamanya. Ya. Kebetulan mungkin karena tidak cocok, tidak hanya sebentar dia cerai. Iya. Kemudian dia kawin lagi dengan orang kampungnya itu Ibunda Zubaidah. Iya. Tahun 32. Nah, kemudian kenapa dia kawin lagi dengan orang Padang Panjang? Iya. Ini kita bukan melecehkan atau merendahkan ibunda kita yang dari Sumpur, Ibu Zubaidah. Karena bapak saya ini adalah orang pergerakan. Pergerakan dan
untuk kemerdekaan. Jadi dia harus mempunyai pendamping yang minimal setara dengan dia pemikiran. Iya. Gitu. Maka kawinlah dia dengan Ibu Putri Emma yang waktu itu menjadi guru di Muhammadiyah. Guru di Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah pada waktu itu di Padang Panjang. Padang Panjang. Kawinlah beliau itu pada tahun 43 antara 42 43 lah, ya kan? Nah, kawin beliau. Jadi beliau itu kawin bukan karena dia ingin banyak kawin, enggak. Ya, tapi karena kebutuhan akan pemikiran-pemikiran yang dia perlu pendamping yang bisa diajak bertukar pikiran dalam rangka dalam mengerti dengan keadaannya. Iya. Gitu. Jadi itulah. Jadi bukan kita mengecilkan arti daripada Ibu Zubaidah. Iya. Buktinya beliau tidak menceraikan mak ibunda kami Bu Zubaidah sampai beliau meninggal, masih beliau pakai. Nah, jadi dengan dia kawin dengan Bu Emma, di Padang Panjang pada tahun 43 itu, yang melahirkan 2 putra, yaitu Lastri Khatib dan Kasmat Khatib, yang lahir tahun 43 dan 44. Maka putra-putranya ini diberi nama dengan sesuai dengan perjuangan. Lastri Khatib itu asalnya itu Laskar Tentara Republik Indonesia. Oh, jadi sesuai dengan peristiwa-peristiwa pada waktu anaknya lahir. Kasman itu juga ada kaitannya dengan peristiwa perjuangan. Begitu juga dengan anak beliau yang ada dengan Bunda Zubaidah di Sumpur, yaitu Syahrir. Itu Syahrir ini adalah diberi gelar kepada anak beliau itu karena dia sangat mengagum Pak Sultan Syahrir. Sangat kagum. Dan Nur Cahya itu adalah karena beliau itu mungkin lahir pada hampir Jepang masuk kalau saya, ya kan? Jadi Nur Cahya itu ada kaitannya dengan kejepangan. Bendera Jepang. Yaitu matahari. Matahari terbit, betul. Nah, jadi nama-nama itu disesuaikannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pergerakan pada zaman itu. Pada zaman itu. Nah, jadi itulah Papa itu sebenarnya seorang yang betul-betul menjiwai ini, semuanya itu dikaitkan dengan perjuangannya untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Jadi pada waktu itu mungkin karena kita masih berada di bawah penjajahan sehingga empati beliau melihat kondisi bangsa ini menumbuhkan cinta tanah air yang luar biasa. Sehingga beliau berjuang tanpa pamrih itu. Pak Datuk bisa ceritakan, enggak mungkin Ibu pernah menceritakan kepada Pak Datuk riwayat pendidikan dari almarhum Khatib Sulaiman. Dia sekolah mungkin pertama kali kalau SD zaman dulu mungkin SR atau apa pada zaman dulu itu gimana? HIS. HIS apa sekolah. Jadi beliau itu lahir di Sumpu, ya kan, hanya dilahirkan di Sumpu, kemudian dibawa lagi sesuai dengan adat kebiasaan di Minangkabau itu. Anaknya dilahirkan di kampung, kemudian dibawa ke Padang Panjang. Ke Padang. Oh, dibawa ke Padang? Ya, dia ke Padang. Dia belum tahu dengan Padang Panjang lagi ini. Belum. Padang Panjang ini dia kenal dengan Padang Panjang setelah adanya tawaran daripada Injak Basa Bandaro untuk mengirim Khatib Sulaiman ke Leon Salim. Yang waktu itu adalah sebagai pergerakan kepanduan. Nah, sedangkan Khatib Sulaiman waktu itu adalah sudah mahir dengan 3 bahasa. Kalau salah saya, bahasa Inggris, Prancis dan apa lagi saya lupa. Sedangkan buku-buku kepanduan itu yang dikirim dari luar negeri itu bahasa Inggris. Jadi beliau ini dipakai oleh Pak Leon Salim untuk menerjemahkan buku-buku ini untuk kepanduan. Jadi menurut cerita Ibu mungkin berarti almarhum Khatib Sulaiman itu belajar bahasa secara otodidak. Bahasa Belanda satu lagi. Otodidak. Jadi itu yang kita sendiri bingung juga ya. Kok bisa sekolahannya SMP tidak tamat, ya kan? Kemudian bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis. Atau mungkin ada cerita tentang beliau rajin membaca? Oh ya, beliau itu sangat kutu buku. Memang sangat rajin belajar, membaca dan ininya. Mungkin karena dasar inilah
yang uniknya lagi, apa yang dia gemari seperti biola, bola sodok, biliar, atau catur itu semuanya dengan pikiran. Jadi beliau sebelum mencurahkan pikirannya, dia itu selalu main-main itu dulu. Baru tengah malam dia bangun, baru mulai dia membuat ide-idenya di Nia Putri. Makanya pada saat itulah kita tahunya Khatib Sulaiman ini sebagai orang pergerakan yang tulen adalah mengenang dengan memberikan nama kepanduan PMDS itu sebagai Indonesia. Panduan Indonesia. Kepanduan dengan Indonesia. Nama Indonesia. Ya. Jadi luar biasa karena kecintaan beliau terhadap bangsa ini gitu kan. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, almarhum Khatib Sulaiman ini belajar olahraganya pun olahraga yang menggunakan pikiran, menggunakan otak, sehingga istilahnya beliau inspirasinya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan ini bisa sampai menjadi seperti sekarang ini. Tinggal kita yang menikmati kemerdekaan, tetapi jangan pernah melupakan jasa beliau sebagai yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Pak Datuk, mungkin ada nggak pengalaman-pengalaman unik sebagai anak seorang pejuang besar yang dimiliki oleh Minangkabau ini? Maksudnya pengalaman uniknya bagaimana? Mungkin karena ini anaknya Khatib Sulaiman, terus sering nggak mendapatkan peristiwa-peristiwa yang membanggakan, mendengar tanpa sengaja terkait dengan Khatib Sulaiman yang membuat Pak Datuk semakin bangga dengan beliau? Ya, sebenarnya kalau kita jujur, sebenarnya banyak sedihnya daripada bangganya. Oh iya. Karena gini, kita ditinggalkan kecil-kecil. Ibu saya hanya seorang bidan. Dan kami tidak orang sawah, ladang tidak ada. Jadi semuanya yang dicari itu dengan otak. Sesuai dengan almarhum dulu gitu, dengan otak. Jadi ibu saya waktu jadi bidan dahulu itu istilahnya itu jadi boleh dikatakan dulu itu dinamakan dukun beranak. Tapi dia punya ijazah bidan. Jadi secara formal beliau menempuh pendidikan kebidanan zaman Jepang. Zaman Jepang. Nah, dan ibu saya ini bapaknya adalah komis pos. Sehingga waktu zaman Belanda komis pos kan sudah keren itu. Iya, pejabat tinggi. Pindah. Terakhir beliau ayahnya dibawa ke di Bandung, ibu saya. Dan semua anak-anaknya dibawa ke sana. Dan semuanya disekolahkan mulai dari TK sampai mana dia mau. Jadi Ibu Pak Datuk pernah cerita nggak bagaimana pertemuannya dengan almarhum Khatib Sulaiman? Nah, ini yang unik. Iya. Ya, ini yang unik. Gimana? Pertemuannya beliau ini sebenarnya, ini terus terang, beliau ini bukan orang apa nih, ini orang pendidikan. Ya, dia dapat diploma di zaman Jepang, diploma bidan, dan sekarang masih ada catatan belajar beliau di rumah. Buku zaman beliau pendidikan? Ya, ditulis dengan tangan, ada 3 buah buku. Luar biasa, masih terarsipkan dengan bagus. Jadi, seperti diketahui, di Minangkabau ini kan, kalau istrinya meninggal, anak-anaknya tinggal sama ibunya, keluarga ibunya. Ibu dari keluarga ibu. Ya, dari keluarga ibu. Jadi pada bulan 1996 itu papa saya, Ibu Putri Emma meninggal. Dan meninggalkan anak 2 orang yang kecil-kecil, yang lain tahun 44 dan 45, ya kan? Kemudian beliau ini meninggalkan anak 2 orang, sedangkan Pak Khatib Sulaiman ini waktu itu jangan salah-salah ya, waktu itu pemilihan residen kedua. Waktu pemilihan residen itu adalah Pak Mr. Muhammad Rashid, kemudian Pak Jamil. Kemudian Khatib Sulaiman, dan ada satu lagi saya lupa. Itu menggantikan Residen Baringe. Baringe. Ketika Pak yang menang waktu itu adalah Mr. Muhammad Rashid. Ya kan? Rupanya Mr. Muhammad Rashid dengan alasan kesehatan mundurkan diri. Ya. Dan yang kedua itu adalah Khatib Sulaiman. Dia Khatib Sulaiman harusnya menjadi residen. Tapi beliau mengundurkan diri.
dengan alasan kalau dia jadi residen, dia khawatir nanti gerakan-gerakannya akan pecah belah. Karena saya fokus kepada pemerintahan eksekutif. Akhirnya jatuh kepada Bapak M. Jamil. Nah, itu. Tapi ada juga yang menafsirkan, mungkin pada saat itu tahun 46 itu beliau ini sedang berduka karena istrinya meninggal. Ya kan, itu yang menafsirkan. Yang Ibu Emma meninggal. Nah, ya kan. Jadi karena sesuai dengan keadaan Minang tadi, bahwa putra-putra beliau itulah tinggal sama pihak ibu, akhirnya ibu dari ibu saya ini membujuk ibu saya Haji Hindri Khatib Sulaiman supaya mau kawin dengan Khatib Sulaiman, menggantikan kakaknya. Iya. Nah, keperian ini sebenarnya ada dalam buku, ada yang dibuat oleh kakak saya Lasri Khatib. Iya. Ada bukunya memorial daripada Haji Hindri Khatib Sulaiman. Sebenarnya karena dia secara jujur bahwa beliau sebenarnya terpaksa melihat anak-anak kecil ini. Iya. Maka diterimalah Pak Khatib Sulaiman menjadi suaminya. Jadi begitu cerita bahwa di Minang menjadi hal yang lumrah, mungkin istilah umumnya biasanya istilah ganti tikar atau mungkin sahabat budaya di seluruh Nusantara nanti bisa cili tikar. Iya, jadi bisa jadi sahabat budaya seluruh Nusantara nanti bisa memberikan komennya terkait kalau ada fenomena seperti ini di daerahnya, istilah-istilah lokalnya seperti apa. Jadi sebetulnya ibu dari Pak Datuk ini juga melakukan perjuangan sebetulnya karena kecintaannya terhadap Indonesia ini dan keluarga ini, makanya beliau menerima meskipun ceritanya dengan berat hati, dalam hati kecilnya, tetapi karena tanggung jawab terhadap keluarga itu tadi beliau menerima pinangan dari almarhum Khatib Sulaiman. Tetapi alhamdulillah sampai almarhum Khatib Sulaiman berpulang, ibu dari Pak Datuk ini masih setia hingga akhir hayatnya untuk tidak menikah lagi. Ini sungguh luar biasa sebetulnya, ini pelajaran yang luar biasa sahabat budaya di seluruh Nusantara. Pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan keluarga dari almarhum Khatib Sulaiman, bahwa perjuangan itu harus terus dilakukan. Kecintaan terhadap tanah air harus terus dipupuk. Dalam kondisi apapun kita memang kadang-kadang harus mengesampingkan ego kita. Kemudian mungkin ada cerita dari ibunda lagi. Ini adalah hal yang mungkin baru diungkapkan Pak Datuk terkait bagaimana pertemuan ibu Pak Datuk dengan almarhum Khatib Sulaiman. Kemudian ibu pernah menceritakan nggak tentang saat mendengar almarhum Khatib Sulaiman itu gugur dalam peristiwa si 7 Batu? Ya begini, ini tentu ada ya. Sebenarnya waktu itu sejak beliau kawin dengan almarhum Khatib Sulaiman itu tidak berapa, hanya boleh hitung waktunya beliau bersamaan. Karena perjuangan itu tadi. Bersamaan artinya satu rumah. Nah, beliau kawin tahun 46 kan. 47 sudah agresi satu. Udah bergerilya almarhum. Keluar. Kemudian sama dengan agresi 2 dengan PDRI yang bermarkas di hutan, di 50 kota, ya kan, seperti di Suliki, ya, dan lain-lainnya kan, bermarkas di sana. Nah, jadi beliau setiap mengirimkan perasaan rindunya kepada istri dan anak-anaknya melalui surat. Dan surat itu masih ada hingga sekarang. Surat itu dikirim melalui kurir yang menyamar sebagai tukang sayur atau apa aja dan dititipkan dengan uang belanjanya ala kadarnya. Nah, surat itulah saya katakan tadi, saya kan sudah berikan tadi buku merah itu asli semua buku suratnya ada 4 atau 5 buah kalau tidak salah. Di sana tetap dituliskan kecintaannya kepada istrinya, kecintaannya kepada anak-anaknya, dan bagaimana dia menitipkan anak-anaknya secara tersirat kepada istrinya. Kalau telah Dar, panggilnya Dar, saya tidak ada lagi, beratlah hati saya, bagaimana Dar akan dipersunting oleh orang lain. Bayangkan. Oh, jadi pesan-pesan almarhum ada seperti itu. Mungkin
teman-teman yang ada di sini, boleh kami melihat salah satu surat beliau untuk bisa kami bacakan. Ada. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahwa meskipun dalam kondisi berjuang, beliau pasti kita bisa membayangkan seberapa peliknya pemikiran beliau pada waktu itu, tetapi beliau masih memikirkan keluarga dan menunjukkan rasa cintanya kepada keluarga melalui surat-surat, meskipun risikonya sangat besar pada waktu itu karena keberadaan beliau bisa dideteksi sehingga Belanda akan bisa segera menemukannya. Pak Datuk mungkin bisa dibacakan sedikit dari surat beliau yang dikirim dari medan perjuangan pada waktu itu sebagai bukti cintanya beliau kepada keluarga, istri dan anak-anaknya. Salah satu surat yang ditulis oleh almarhum Khatib Sulaiman kepada istrinya sebagai bukti cinta kepada keluarga, ini ditulis beralamat di rumah 26 Februari 48. Dar, moga-moga perjalananmu malam hujan jangan sampai mengganggumu. Jangan sekali-sekali menyimpan apa-apa bahwa perjalanan dengan tidak seizin Wan mungkin memberatkan perasaanmu. Yang terpenting sekarang ialah mohon maaf, saya agak karena sahabat budaya di seluruh Nusantara ini tulisannya dengan ejaan lama yang ayah. Yang terpenting sekarang ialah kesehatanmu, ketenangan hatimu. Luar biasa romantis. Dan dalam keadaan berat perlu kekuatan badan dan jiwa. Artinya bahwa beliau mungkin ingin menguatkan hati dan jiwa istrinya karena dalam kondisi peperangan pada waktu itu. Janganlah hendaknya urusanku menjadi hal yang kau susahkan walaupun sedikit. Tolonglah selamatkan anakmu dan anakku. Hati saja terus percaya kau akan selamat dan bahagia. Dan Sudarman, Kasman, Lastri, Wan, biarkanlah Wan mencari hiburan dalam kesunyiannya. Wan akan dapat mencoba melupakan dan menyembunyikan lukanya, biar bagaimanapun parahnya, dengan bekerja untuk tanah air dan negara sepenuh hati. Rasanya saya jadi pengen nangis bahwa saya bisa merasakan kecintaan beliau terhadap tanah air ini, Pak Datuk. Moga-moga sang waktu akan dapat mengobati semuanya. Wanlah orang yang ingin hendak memberikan kebahagiaan dan keberuntungan untuk Dar. Tapi rupanya Tuhan tidak memberi Wan cukup tenaga. Wan, sahabat budaya di seluruh Nusantara, ini adalah salah satu kutipan surat yang ditulis tangan oleh seorang pejuang besar, almarhum Khatib Sulaiman, kepada istri dan anak-anaknya. Kalau kita tadi membaca, terasa sekali kecintaan beliau terhadap tanah air ini dengan mengorbankan kepentingan keluarga. Jadi kita tidak ragu lagi bahwa perjuangan beliau untuk Indonesia ini memang luar biasa. Ini baru kali ini Pak Datuk, saya terbawa emosi karena saya bisa merasakan seberapa luar biasanya kecintaan beliau. Beliau rela meninggalkan keluarganya untuk berjuang demi nusa dan bangsa ini gitu loh. Saya sampai menitikkan air mata, baru sekali ini saya sebagai host menitikkan air mata karena membaca. Saya berbangga dan berbahagia karena pada hari ini saya bisa membaca bukti sejarah yang luar biasa dari seorang pejuang besar, Khatib Sulaiman. Mudah-mudahan ini nanti jika ada museum yang mungkin rencananya terkait dengan gugurnya beliau dalam peristiwa Situjuh Batua,
bisa dibaca oleh khalayak rame dan bisa menginspirasi kita semua bahwa keluarga penting, tapi cinta tanah air itu jauh lebih penting. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, mari kita jaga persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan NKRI kita. Karena apa? Diperjuangkan oleh darah dan air mata, bangsa ini tetap ada hingga sekarang ini. Mari sahabat budaya untuk terus mencintai bangsa ini. Pak Datuk, ini adalah hal yang luar biasa dari cerita Khatib Sulaiman dan kita bisa banyak meneladani. Mungkin nanti kita akan bisa meneladani yang lainnya. Dan surat-surat ini sahabat budaya di seluruh Nusantara itu dikirim melalui kurir dan biasanya diselipkan juga uang belanja sebagai bentuk tanggung jawab beliau terhadap keluarganya. Dan ini adalah bukan hal yang mudah, karena jika sampai terdeteksi oleh Belanda, nyawa taruhannya. Pak Datuk, kira-kira apa lagi yang bisa Pak Datuk sampaikan kepada generasi muda, kepada anak-anak muda yang ada di Nusantara ini terkait dengan perjuangan almarhum, dan apa pesan Pak Datuk kepada anak-anak muda sekarang? Ya, terima kasih. Maaf saya sedikit agak mulai terbawa emosi dan arus ini. Saya melihat di sini bahwa ya maaf ya, kebetulan saya sudah tergolong tua, sudah umur 73 tahun. Maka saya berani juga menyampaikan pesan-pesan kepada milenial yang sekarang tenar dengan nama milenial, kaum milenial, bahwa janganlah sekali-sekali melupakan sejarah, bahwa kemerdekaan ini diperjuangkan oleh bangsa Indonesia ini dengan darah dan air mata dan harta benda tanpa pamrih. Ini harus diingat. Nah, oleh sebab itu, marilah kita lihat dari kalau bisa kita runut kembali bagaimana perjuangan salah satu di antaranya Bapak saya itu Khatib Sulaiman, yang mana dia berjuang tanpa pamrih di hutan belantara dengan perasaan antara berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara dan berjuang dalam perasaan pribadi, keluarga dan anak-anak. Mereka akhirnya amanahnya ini dipegang oleh ibu saya sendiri, Hajah Yudina Khatib Sulaiman, dengan memelihara kami dengan sekuat tenaganya sampai beliau mengembuskan nafas tahun 2006. Bagaimana? Dan alhamdulillah, biarpun kami tidak sampai jadi sarjana, kami bisa mandiri. Dan alhamdulillah sudah bisa juga menghajikan orang tua kami 2 kali selama ini. Alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa di dunia ini tidak ada lagi sesuatu yang bisa diteladani kalau kita hanya memikirkan materi saja, seperti jabatan, pangkat, harta kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi kekayaan batin sudah mulai terlupakan. Ini yang perlu dipikirkan. Bagaimana caranya adalah kita coba membaca, belajar, mengenal bagaimana perjuangan-perjuangan masa lalu dan bagaimana kehidupan mereka setelah ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, yang akhirnya menyadari bahwa semuanya ini adalah kamuflase daripada kehidupan. Kalau kita sendiri tidak berani untuk mandiri, menjadikan kita ini bahwa jadi bisa hidup mandiri dan merdeka di zaman sekarang ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Datuk sudah bersama kami hari ini. Mungkin kalau diperbolehkan saya akan membacakan satu surat beliau karena di sini saya melihat adanya bentuk romansa yang luar biasa. Surat kedua dari almarhum Khatib Sulaiman, pejuang kemerdekaan yang dimiliki oleh Minangkabau, kepada istrinya. Dar, Wan hari ini ada di Kamang, tapi besok berangkat lagi ke tempat lain. Dan sampai sekarang, insya Allah berkat doamu dan anak-anak adalah selamat. Moga-moga kekacauan ini akan lekas selesai, sehingga kita dapat berkumpul lagi.
Wan tetap di sampingmu. Jika mungkin ada baiknya berkumpul dengan famili di Paninjauan, misalnya, jika tidak, di sini pun baik juga. Mula-mula Wan berniat akan datang ke sini, tapi ada pekerjaan lain menghalangi, sehingga diurungkan. Bersama ini ada uang 1.000, haraplah sabar menerima cobaan yang menuju kemenangan. Merdeka Wanmu. Tertanda tanda tangan beliau asli Khatib Sulaiman. Jadi tetap ada salam merdeka. Jadi ini adalah salah satu surat kedua beliau yang saya bacakan. Bagaimana kita bisa merasakan beliau tidak pernah menceritakan tentang kedukaan beliau, tetapi selalu membangkitkan semangat kepada istrinya untuk tetap sabar menunggu perjuangan beliau. Salam merdeka disematkan di sini, sahabat budaya di Nusantara. Sahabat budaya di Nusantara, inilah perbincangan kita dengan salah satu putra dari pejuang kemerdekaan Khatib Sulaiman, bagaimana beliau meneladani meskipun pada waktu itu usianya masih sangat kecil, tetapi cerita-cerita terkait dengan Khatib Sulaiman beliau internalisasi di dalam diri beliau, sehingga kecintaan kepada almarhum Papa Khatib Sulaiman tetap terjaga, dan cinta tanah air seperti yang diharapkan oleh almarhum Khatib Sulaiman tetap Pak Datuk jaga hingga sekarang. Pak Datuk dan keluarga tetap menjadi keluarga yang selalu mengenang jasa pahlawan. Amin. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, mari kita teladani kisah perjuangan beliau dan mudah-mudahan akan memberikan semangat pada kita untuk terus berjuang mengisi kemerdekaan, karena perjuangan beliau yang luar biasa dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan kita. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.